Shalom. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tugas UAS kami mata kuliah agama Katolik, yaitu tentang panggilan hidup manusia menurut Kitab Suci. Sebelum lanjut menjelaskannya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami, yaitu saya sendiri, Presia Cecilianova, dan teman saya, Antonia Asiu. Baiklah, langsung saja. Poin penting, siapakah manusia dalam Kitab Suci? Poin penting. Pertama, siapakah manusia dalam Kitab Suci? Dalam Kitab Kejadian, bab 1 ayat 26 sampai dengan 31, Allah menciptakan manusia secitra dan segambar dengan Allah. Anda diharapkan mengenal diri sebagai pribadi, citra Allah, dan dipanggil agar mampu hidup sebagai citra Allah yang bersyukur. Citra Allah dan dipanggil agar mampu hidup sebagai citra Allah yang bersyukur atas keberadaan dirinya, menghargai hak asasi manusia, dan mampu bekerja sama dengan sesama, menjaga kelestarian lingkungan hidup, serta mampu berrelasi dengan Tuhan sebagai pencipta kehidupan. Kedua, mengapa manusia diciptakan menurut gambar Allah? Kitab Kejadian melukiskan tentang penciptaan dan memberikan pada manusia tempat mulia dalam alam semesta ini. Pencipta manusia tidak hanya merupakan penutup dari segenap karya ciptaan Allah, tetapi dalam penciptaan manusia itu terkandung penggenapan dan makna dari seluruh pekerjaan Allah. Manusia diperintahkan memenuhi bumi dan menaklukkannya, dan manusia berkuasa atas semua makhluk. Kejadian bab 1 ayat 27 sampai dengan 31. Baik, yang ketiga, menggali argumentasi pemahaman dan hakikat manusia sebagai citra Allah. Bila Anda memberikan perhatian mengenai penghargaan kepada martabat manusia dengan dewasa ini, seringkali Anda telah terancam oleh berbagai hal persoalan yang dihadapi manusia, antara lain kemiskinan, struktural, pengangguran, bisnis, narkotika, aborsi, kekerasan, dan pencemaran lingkungan. Manusia kerap kali dihargai bukan karena dia pribadi yang unik sebagai cipta Allah, tetapi tidak jarang manusia diukur dan dihargai kemanusiaannya berdasarkan apa yang melekat dalam dirinya, seperti harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Mengomunikasikan panggilan dan tugas perutusan manusia sebagai citra Allah. Karena hidup adalah perutusan, setiap orang yang menjawab panggilan tersebut akan diutus untuk turut dalam karya penyelenggaraan ilahi. Setiap manusia sebenarnya diberi tugas dan tanggung jawab sosial. Manusia diciptakan oleh Tuhan dengan talentanya masing-masing, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jika konsep hidup adalah rahmat, panggilan dan perutusan ini kita padukan dengan konsep tanggung jawab sosial. Maka kita akan menyadari bahwa setiap manusia yang terlahir ke dunia sebenarnya diciptakan untuk berbagai talenta. Baik, langsung saja di sini penciptaan dan martabat manusia. Kitab suci dimulai dengan kisah penciptaan dalam kitab Kejadian yang menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Ini menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tak ternilai dan dipanggil untuk mencerminkan sifat-sifat Allah. Panggilan ini menuntut manusia untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kasih, meniru Sang Pencipta. Martabat manusia sebagai citra Allah
merupakan landasan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Semua hak asasi berakar dalam kodrat kemanusiaan yang lahir bersama dengan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan berasal dari Tuhan, pencipta alam semesta. Setiap manusia memperkembangkan kepribadiannya dalam hubungannya dengan sesama atas dasar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap diskriminasi dan paksaan dalam hal agama, misalnya, selalu bertentangan dengan kemanusiaan dengan ketuhanan. Oleh karena itu, para pemeluk agama harus menjadi pelapor dalam menegakkan hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan syarat mutlak untuk memperkembangkan demokrasi yang sehat. Setiap penganut agama harus menjunjung tinggi hak-hak asasi karena itu berasal dari Tuhan sendiri. Jacobus Tarigan 2013. Martabat manusia. Pertama, martabat manusia sebagai citra Allah. Berdasarkan kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 dan Kejadian bab 2 ayat 7 sampai dengan 8, tampak bahwa manusia diciptakan oleh Allah Sang Pencipta pada hari ke-6 dengan bersabda dan bertindak. Tujuan hidup manusia sangat mempengaruhi martabat manusia. Tujuan hidup manusia itu sebagai dasar di luar segala daya pemikiran manusia, di luar segala perhitungan manusia, bahkan di luar pengertian manusia itu sendiri. Martabat manusia sebagai anak Allah. Manusia sebagai makhluk ciptaan yang mempunyai citra dan rupa Allah mempunyai tujuan yang diberikan oleh Allah sendiri. Martabat manusia sebagai pribadi sosial. Hidup di tengah-tengah manusia lainnya merupakan sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, sebagai citra Allah, manusia adalah pribadi sosial. Yang satu sisi sebagai anugerah yang layak atau disyukuri, dan di dalam pihak mengandung tugas panggilan atau perutusan yaitu membangun. Manusia menentukan sikap dan hubungannya dengan sesama, dengan akal budinya, dan kemampuan membedakan yang lain dan yang jahat. Serta dengan kehendak bebasnya, manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Martabat setiap manusia diuji dalam relasi membina dirinya sendiri dengan sesamanya. Dan keberhasilan kemanusiaan dinilai dari sisi kadar etis dan moralnya, bukan pada apa yang dimiliki dan melekat pada dirinya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Antonia Asio. Perkenalkan, nama saya Antonia Asio, 12210193. Di sini saya akan menjelaskan alasan memilih tema panggilan hidup manusia menurut kitab suci. Kami memilih tema tersebut adalah pilihan yang sangat tepat bagi kami dan relevan untuk berbagai alasan. Tema ini tidak hanya memiliki dasar teologis yang kuat, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun kolektif. Berikut ada beberapa alasan utama mengapa tema ini sangat penting dan layak diangkat sekarang ini. Alasan utamanya, yang nomor 1, landasan teologis yang kuat. Tema panggilan hidup manusia menurut kitab suci memiliki landasan teologis yang mendalam dalam ajaran gereja Katolik. Kitab suci baik perjanjian lama maupun perjanjian baru penuh dengan kisah dan ajaran menggambarkan panggilan hidup manusia. Dari penciptaan manusia dalam kitab Kejadian hingga ajaran Yesus Kristus dan surat-surat para rasul, kitab suci menyediakan panduan komprehensif tentang bagaimana manusia seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Allah. Alasan yang kedua itu relevansi universal, yaitu panggilan hidup manusia adalah tema yang
relevan bagi semua orang terlepas dari latar belakang budaya, sosial, dan ekonomi. Setiap individu memiliki panggilan unik dari Allah yang mencerminkan martabat dan tujuan hidup mereka. Tema ini mendorong kami untuk merenungkan tujuan hidup kami sendiri dan bagaimana kami dapat memenuhi panggilan tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu terdapat panduan untuk kehidupan sehari-hari. Kitab suci memberikan pedoman praktis tentang bagaimana menjalani hidup yang bermakna dan berkenan kepada Allah. Misalnya, ajaran tentang cinta kasih, keadilan, pengampunan, dan pelayanan kepada sesama dalam prinsip-prinsip yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi kehidupan. Dengan memahami panggilan hidup menurut kitab suci, kita dapat menemukan arah yang jelas dan panduan moral untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Yang keempat, terdapat pembentukan karakter dan spiritual. Tema ini juga berfokus pada pembentukan karakter dan pengembangan spiritual, menyadari dan menjalankan panggilan hidup dari Allah, membantu kita untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Proses ini juga tidak hanya memperkarya yang lebih baik, bijaksana, dan lebih penuh kasih kehidupan pribadi kita, tetapi juga membawa dampak positif bagi komunitas dan masyarakat luas. Yang kelima itu menjawab tantangan zaman modern. Dalam dunia yang seringkali diwarnai oleh materialisme, hedonisme, dan individualisme, memahami panggilan hidup menurut kitab suci menjadi sangat penting. Tema ini juga mengingatkan kami untuk kembali kepada nilai-nilai dasar yang diajarkan oleh Allah dan untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi daripada sekedar pencapaian materi atau kesenangan sesaat. Ini memberikan perspektif lebih luas tentang makna hidup dan tujuan akhir manusia. Yang keenam itu terdapat inspirasi untuk tindakan sosial. Kitab suci mengajarkan pentingnya keadilan sosial dan pelayanan kepada orang miskin dan tertindas. Tema ini menginspirasi tindakan sosial yang konkret, seperti keterlibatan dalam karya-karya, amal, advokasi, keadilan, dan pelayanan kepada komunitas yang membutuhkan. Dengan demikian, tema ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga motivasi tindakan nyata yang membawa perubahan positif. Yang terakhir ada pengharapan ekatologis. Akhirnya, tema ini mengarahkan kita pada pengharapan ekatologis, pengharapan akan kehidupan kekal bersama Allah. Ini memberikan makna yang lebih dalam berbagai setiap aspek kehidupan kita dan membantu kita untuk hidup dengan kesadaran akan tujuan akhir kita. Pengharapan ini memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi penderitaan dan tantangan hidup. Di kitab Yeskiel bab 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang tunduk. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini juga terdapat pengertian panggilan hidup. Panggilan hidup manusia adalah tema penting dalam ajaran Katolik yang mengarahkan umat untuk memahami tujuan dan makna keberadaan mereka berdasarkan kitab suci. Panggilan ini juga mencakup aspek spiritual, moral, dan sosial yang mencerminkan kehendak Allah bagi umatnya. Kitab suci memberikan pedoman tentang bagaimana manusia dapat sesuai dengan panggilan ilahi mereka. Sekian presentasi tugas UAS agama kami. Ke dalam ucapan tutur kata masih banyak kekurangan. Saya pribadi dan teman saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya.